Hai semua, nama gue Wing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari lokasi yang terbakar sampai kematian para aktor dan aktris. Berikut adalah 5 film terkutuk yang memakan korban jiwa. Setelah pesan-pesan berikut ini. Membuat film itu susah karena lo mesti mengatur berbagai banyak hal dengan budget yang terbatas agar bisa menghasilkan karya yang disukai oleh banyak orang. Film horor selain hasilnya yang menyeramkan, di balik layar pun, di balik kamera, di balik proses pembuatan terdapat berbagai macam kisah yang membuat lo terheran-heran. Nah, gue udah mengumpulkan beberapa cerita atau beberapa tragedi yang menyeramkan dan beberapa gambar yang ada di sini nih. Oh my god, terlalu menyeramkan sehingga lo wajib untuk berwaspada. So, langsung aja ya. Kelima, The Possession. Possession adalah film horor yang tayang pada tahun 2012 yang kurang lebih menceritakan kutukan mengenai The Book Box. Biasanya nih, kalau dalam membuat film itu ada yang namanya props, yaitu property, yaitu sebuah benda yang menunjang proses pembuatan film. Hebatnya, props yang digunakan untuk The Book Box adalah The Book Box yang asli, yang mengandung makhluk jahat atau hantu-hantu Yahudi. Jeffrey Dean Morgan adalah salah satu aktor dalam film The Possession ini. Sudah akrab banget bermain film horor yang bertemakan paranormal, baik itu di layar TV atau di layar lebar. Tapi ketika dia sedang syuting atau berada di set film The Possession, dia pernah melihat sendiri lampu meledak tanpa alasan yang jelas dan angin dingin yang bertiup dari dalam lemari. Kejadian yang paling aneh adalah ketika gudang tempat penyimpanan berbagai macam props terbakar dan rata dengan tanah. Pihak berwajib menginvestigasi penyebab kebakaran dan berkata bahwa minyak atau konslet tidak mungkin mengakibatkan hal ini. You need only look with your eyes in the freaking illuminator. Keempat, The Omen. The Omen adalah film horor yang tayang pada tahun 1976 yang secara singkat menceritakan tentang seorang anak kecil yang diadopsi oleh American Ambassador. Yang tidak mereka ketahui adalah anaknya merupakan seorang antikris. Kejadian mengerikan dimulai ketika anak dari Gregory Peck yang menjadi peran utama bunuh diri ketika 2 bulan sebelum proses syuting dimulai. Lalu ketika produksi dimulai, seorang kru mengalami kecelakaan mobil. Pesawat yang dinaiki penulis naskah tersambar petir. Lalu pesawat yang juga dinaiki oleh Gregory Peck dan eksekutif produser juga mengalami hal yang sama 8 jam kemudian. Untuk menghindari kejadian ini lagi, kru memutuskan untuk menyewa pesawat pribadi yang akan digunakan untuk beberapa adegan. Tapi jadwal penerbangan harus ditunda karena ada beberapa bisnismen yang membutuhkan pesawat pribadi. Sayangnya, di sini puncak tragedi. Ketika pesawat take off, pesawat jatuh menuju sebuah jalanan dan menabrak berbagai macam kendaraan yang ada di jalan tersebut. Semua orang yang terlibat dalam kenyataan tersebut dinyatakan meninggal.
Ketiga, The Amityville Horror. The Amityville Horror adalah film yang menceritakan tentang kisah mengerikan di sebuah rumah yang terletak di Amityville, Amerika, dan terinspirasi dari kisah nyata. The Amityville Horror dibuat pertama kali pada tahun 1979 dan dibintangi oleh James Brolin. Ketika sedang membaca naskah pada bagian yang menyeramkan di senja hari, hal aneh terjadi. Celana kepunyaan Brolin mendadak jatuh dari hanger dan membuat Brolin kaget dan panik. Tidak hanya itu, sebelum produksi remake pada tahun 2005 dimulai, sebuah mayat ditemukan di pantai dekat lokasi syuting. Ryan Reynolds yang membintangi remake dari The Amityville Horror ini berkata bahwa seorang kru selalu terbangun pada jam 3.15 pagi, jam yang sama ketika pembunuhan asli terjadi. You know they found her in there. Jody says you're a bad babysitter. Yeah? Wow. Jody's, what's the word? Dead? It's not. That little shit got me fired. Dirty, go in there. You give me your kiss poster if I do it? Okay. Okay. You're going to make her mad. Come on, guys. Haha, guys, this isn't funny. Billy, Michael! It's not opening! I can't open it! Unlock the fucking door! There's no lock on the door! This isn't funny, let me the fuck out! Billy! Michael! Let me out! Let me out of here! Let me out of here! What's going on? Let me out! Hi, Lisa. Look what Ronnie did. Kedua, The Conjuring. The Conjuring adalah film horor yang tayang pada tahun 2013 dan menceritakan tentang petualangan paranormal investigator bernama Ed and Lorraine Warren. Susah banget namanya sumpah, yang menangani sebuah kasus mengenai rumah berhantu dan lagi-lagi terinspirasi dari kisah nyata. Banyak kejadian aneh pada proses pembuatan film ini. Misalnya saja angin yang berhembus kencang tapi tidak ada pohon yang bergerak sedikit pun. Hotel tempat di mana kru dan bintang mendadak kebakaran. James Wan, sutradara dari film The Conjuring, mempunyai anjing. Nah, anjing ini mendadak menggonggong dengan galak pada tempat yang kosong. Pertama, The Exorcist. The Exorcist adalah film horor yang dirilis pada tahun 1973 dan menceritakan tentang upaya dua orang pendeta dan ibu untuk mengeksorsis anak perempuannya berumur 12 tahun dan juga lagi-lagi terinspirasi oleh kisah nyata. Banyak banget kejadian aneh dalam film The Exorcist. Proses syuting sempat tertunda karena set atau lokasi yang dijadikan rumahnya McNeil sempat terbakar. Sutradara William Franklin menyalahkan kecelakaan ini kepada makhluk bersayap dan bertanduk. Ketika proses syuting, aktris Ellen Burstyn yang bermain sebagai ibunya Regan benar-benar terluka ketika Regan yang kesurupan melemparnya dengan kekuatan magis. Tahun 1987, aktris Mercedes McCambridge yang bermain sebagai pengisi suara iblis Pazuzu
menjadi korban tragedi dari pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Banyak yang percaya bahwa film ini memang terkutuk, dan apabila kalau lo memainkan lewat proyektor, itu seakan-akan undangan kepada para iblis untuk nonton bareng. Belum sampai di situ, ketika proses pemutaran film, terkadang lo mendengar suara teriakan atau tangisan dari makhluk lain. Bahkan pada saat pemutaran, terdapat seorang wanita yang sangat ketakutan sehingga dia jatuh dan dagunya copot atau retak atau patah. Dia menuntut pembuat film karena telah mensugesti beberapa pesan subliminal dalam film ini. Damien! Amen. God, defender of his look down in pity. You killed my On this mother. your servant. You left her alone to Raging die. for his Shut up! life. I'll never forgive you. Bastard! I command you, by the judge of the living and the dead, to depart from the servant of God. Terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Gimana? Oh my god, gue juga pernah ya sempat membaca thread menarik pada waktu gue SMA sekitar 6 tahun yang lalu gitu. Dan di situ ada beberapa kisah-kisah menyeramkan di balik proses pembuatan film Tusuk Jalangkung. Gue mau coba cari lagi, gue mau masukin ke dalam video ini, tapi gue nggak nemuin karena udah ketiban, udah kelamaan, udah ketiban dengan berbagai macam topik lainnya. Aduh, padahal itu gue sempat merinding baca beberapa cerita di balik proses pembuatan film Jalangkung. Dan nggak usah jauh-jauh karena gue sendiri membuat malam Jumat ini cukup menyeramkan, cukup aneh juga. Ada beberapa kejadian yang aneh terjadi, dan beberapa kejadian tersebut gue usahain untuk masuk akal, dan beberapa kejadian lainnya susah banget untuk dibuat masuk akal. So membuat naskah syuting video malam Jumat dan edit video malam Jumat ini benar-benar butuh perjuangan banget. Kasih gue jempol ke atas kalau lo mendukung gue untuk terus membuat video malam Jumat, dan kasih gue jempol ke bawah kalau lo berpikiran udah stop aja lah malam Jumat, lo ngapain sih membuat video malam Jumat. Dukung Ewing aja untuk terus membuat video malam Jumat dengan cara membeli t-shirt malam Jumat, official t-shirt malam Jumat. Lo bisa memesannya, harganya murah yaitu 90.000 aja. Lo bisa memesannya lewat Facebook message atau lewat BBM. Invite pinnya ada di bawah sini atau ada di link. Nanti gue sendiri yang balas atau si Inji yang balas. Jangan lupa subscribe channel Ewing HD untuk mendapatkan update video-video menarik, entah itu di malam Jumat atau di malam Minggu, secara gratis. Langsung dari smartphone lo, bener-bener gratis, nggak ada biaya sepeser pun. Dan follow juga berbagai macam sosial media gue, linknya semua ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Goodbye.